Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid PAUD MTA Bendungan, yang kami hormati Ibu-ibu guru PAUD MTA Bendungan, dan juga anak-anak didik PAUD MTA Bendungan yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama dan yang utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita pada pagi siang hari ini bisa bertemu meskipun lewat Zoom atau lewat online, karena kondisi yang kita harus seperti ini. Namun ini merupakan sesuatu yang sangat baik untuk kita berkomunikasi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pengurus Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Sukoharjo 3, dalam hal ini kami memberikan semacam arahan atau semacam sambutan kepada anak-anak kita, utamanya anak-anak PAUD MTA Bendungan, anak-anak PAUD MTA Bendungan, dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid PAUD MTA Bendungan yang telah mempercayakan putra-putri panjenengan untuk dididik di PAUD MTA Bendungan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana juga kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini adalah kondisi pandemi corona. Namun demikian, untuk pendidikan anak-anak, meskipun kondisi apapun, ini jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai terlewatkan. Karena apa? Masa depan bangsa ini nanti ada di pundak anak-anak kita yang sekarang ini masih ada di PAUD. Kita tidak mungkin akan terus seperti ini, kita tentu akan, ya, bagaimanapun juga cepat atau lambat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa depan bangsa ini nanti di anak-anak kita. Oleh karena itu, tidak salah dan memang sudah benar Bapak Ibu selaku wali murid ini mencerdaskan atau bagaimana anak-anak kita menjadi cerdas. Dan saat ini Bapak Ibu wali murid mempercayakan kepada PAUD MTA Bendungan untuk dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi pendidikan ini tidak hanya pendidikan yang sifatnya umum saja, tapi juga pendidikan yang sifatnya, ya, keagamaan. Di PAUD MTA Bendungan, ya, ini dididik bersifat pun tidak secara duniawi, tetapi juga untuk akhlaknya pun juga dididik. Oleh karena itu, ya, kami berharap kepada ibu-ibu guru PAUD MTA Bendungan yang sekarang ini, ya, jumlahnya, ya, ada 7 ibu guru, mudah-mudahan mampu untuk mendidik anak-anak kita, yang mana kali ini anak-anak didiknya ada 51. Alhamdulillah pada saat seperti ini Bapak Ibu wali murid masih mempercayakan pada PAUD MTA Bendungan. Jadi berarti kami yakin tidak mungkin Bapak Ibu wali murid kok kemudian hanya sekedar menyekolahkan anaknya sembarangan, tidak mungkin. Tentu ini ada nilai plus, ada nilai positifnya. Oleh karena itu, ya, kami sekali lagi titip, ya, kepada ibu-ibu guru, tolong
anak-anak yang telah dititipkan kepada panjenengan dididik secara baik. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang punya akhlakul karimah dan punya prestasi yang gemilang. Kemudian juga saya pesan kepada Bapak Ibu wali murid. Jadi pendidikan ini tidak hanya di sekolahan saja, apalagi sekarang ini kan pendidikan secara online, tapi mudah-mudahan nanti pendidikan secara offline bisa segera dilaksanakan. Namun demikian, karena ini masih banyak yang secara online, maka peran daripada Bapak Ibu wali murid ini sangat diperlukan. Maka tolong di rumah juga dididik secara baik, juga di sekolahan pun nanti juga semaksimalnya untuk mendidik anak-anak akan jadi anak-anak yang memang sebagaimana harapan Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya. Sekali lagi, oke, di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2021 2022 ini, mudah-mudahan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Edi Darminto, Ketua MTA Cabang Sukoharjo 3. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid PAUD MTA Bendungan. Yang kami hormati dan kami sayangi pula Ibu guru semua PAUD MTA Bendungan. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anakku semua, anak-anak PAUD MTA Bendungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan utama marilah kita panjatkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat di mana kita bisa diberikan kenikmatan sampai bisa beraktivitas sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang mengikuti kegiatan awal usana ini meskipun dengan daring, karena mengingat kondisi masih pandemi nggih COVID-19. Alhamdulillah pembelajaran di tahun 2021-2022 ini berbeda dari tahun sebelumnya. Mungkin pembelajaran di tahun sebelumnya ayah bunda bisa mengantarkan anaknya ke sekolah nggih untuk belajar, tapi di tahun ini anak-anak belajar di rumah dengan ayah bunda. Untuk anak-anakku yang baru masuk di tahun ini, baru bersekolah di PAUD MTA Bendungan di tahun ini, Ibu guru mengucapkan selamat teman-teman mengikuti atau belajar di PAUD MTA Bendungan ini dengan ibu guru PAUD MTA Bendungan. Untuk anak-anakku yang naik kelas Al-Marwah maupun kelas Tursina, Ibu guru mengucapkan selamat, kalian sudah bertambah besar nggih. Silahkan ditingkatkan lagi belajarnya, ditingkatkan lagi beribadahnya, berbakti manut sama ayah dan ibu di rumah. Selanjutnya, karena kondisi masih pandemi COVID-19,
dari ibu guru semua, insya Allah akan membimbing putra putri panjenengan meskipun itu lewat daring ya. Mohon bantuannya, ayah bunda bisa mendampingi putra putrinya untuk belajar di rumah. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, di kegiatan Awalusana PAUD MTA Bendungan tahun ajaran 2021-2022, perkenankanlah kami untuk menyampaikan tentang PAUD MTA Bendungan. Visi, misi, dan tujuan PAUD MTA Bendungan. Visi: bertekad mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan ceria. Misi: 1. Membiasakan peserta didik memiliki akhlak mulia. 2. Melatih peserta didik memiliki kemampuan kreatif. 3. Melatih peserta didik memiliki pribadi yang mandiri. 4. Mengkondisikan peserta didik berpenampilan ceria. Tujuan: menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan ceria. Struktur organisasi PAUD MTA Bendungan. Penanggung jawab Bapak Edi Darminto, Sarjana Ekonomi. Si Pendidikan Yayasan Bapak Widodo, Sarjana Pendidikan. Kepala Sekolah atau Pengelola PAUD MTA Bendungan Ibu Khotijah, Sarjana Pendidikan Islam. Wakil Kepala Sekolah Ibu Dwi Rohana. Sekretaris Ibu Dwi Rohana dan Ibu Umi Istiqomah. Bendahara Ibu Heni Setiawati. Si Perlengkapan Ibu Zulaikah Sri Ekowati dan Ibu Afifah Fauziah. Si Kesehatan Ibu Nopi Sabara Ferin. Si Catering Ibu Yani dan si Kebersihan Bapak Mustar. Program khusus. 1. Hafalan. Hafalan surat-surat pendek, doa harian, dan hadis-hadis pilihan. 2. Mentoring. 3. Aku bisa baca. Pembiasaan. 1. Mendengarkan murotal Al-Quran. 2. Murojaah hafalan. 3. Beribadah sesuai contoh Rasulullah. 4. Mengenal adab harian. 5. Berakhlakul karimah. 6. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 7. Kemandirian. Tata tertib. Tata tertib administrasi antara lain: melunasi biaya administrasi sekolah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, dan apabila selama 3 bulan berturut-turut belum melunasinya, pihak sekolah akan mengirim surat pemberitahuan sebagai tagihan. Pengambilan rapot harus dilakukan oleh orang tua wali masing-masing. Jika ada hal yang belum tertulis akan diberitahukan kemudian sesuai dengan program sekolah. Administrasi masa pandemi. Rincian daftar ulang siswa baru, yakni kelas Al-Marwah dan kelas As-Sofa. Total 770.000. Dengan rincian, seragam 3 setel pakaian jadi sebesar 260.000, dana pengembangan 300.000, perlengkapan kegiatan belajar mengajar 1 tahun 160.000, dan SPP bulan Juli 2021 50.000. Rincian dari kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun sebesar 160.000 antara lain: krayon 20.000, pensil warna 15.000, alat tulis 5.000, buku tulis 5.000, buku gambar 5.000, buku penghubung 7.000, buku panduan 10.000, kartu SPP dan kartu prestasi 3.000, rapot 15.000, buku paket dalam 1 tahun 75.000. Rincian kegiatan belajar mengajar 1 tahun untuk kelas Tursina:
sebesar 110.000. Rinciannya adalah alat tulis 5.000, buku tulis 5.000, buku gambar 5.000, buku penghubung 7.000, buku panduan 10.000, kartu SPP dan kartu prestasi 3.000, buku paket dalam 1 tahun 75.000. Pembayaran SPP selama pandemi sebesar 50.000. Pembayaran SPP dimulai bulan Juli 2021. Kurikulum. Model pembelajarannya yang dipakai adalah model pembelajaran sentra, yaitu bermain dengan belajar. Pembelajaran yang kita gunakan menginduk kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Memotivasi anak untuk suka membaca dengan mengandalkan metode Bimba. Muatan lokal sekolah sesuai dengan yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, yaitu hafalan surat-surat pendek di juz 30, hadis-hadis pilihan, dan doa-doa harian yang kami tuangkan dalam buku panduan orang tua wali selama 1 tahun. Untuk merefresh otak anak, kami setiap bulan mengadakan kegiatan outing kelas sesuai tema dan mengadakan kegiatan puncak tema untuk menguatkan tema yang disampaikan oleh ibu guru. Ini kita lakukan pada waktu keadaan normal. Kurikulum PAUD MTA Bendungan. Kurikulum PAUD MTA Bendungan merujuk kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan muatan lokal Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum K13 dengan model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra mengutamakan pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan pendekatan saintifik, di mana anak bebas memilih kegiatan sendiri sesuai minatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan saintifik di sini adalah pembelajaran langsung, di mana anak mengamati, menanya, mencari informasi, menalar dan mengkomunikasikan sehingga pengetahuan dan konsep yang ditanamkan kepada anak bisa utuh serta anak mempunyai wawasan yang lebih baik. Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. 1. Kegiatan belajar mengajar daring atau online. Kegiatan ini merupakan alternatif yang seharusnya jadi pilihan dalam situasi pandemi saat ini. Kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran dari rumah didampingi oleh kedua orang tua, sedangkan guru menjadi fasilitator bagi orang tua dalam melakukan kegiatan bermain anak di rumah melalui berbagai komunikasi virtual seperti WhatsApp, Zoom Meeting, YouTube, dan lain-lain. Catatan untuk kegiatan online atau daring adalah fokus kegiatan bermain sesuai minat, bukan membebani anak dan orang tua. Tugas guru adalah memfasilitasi, yakni berkomunikasi, memberikan ide, memberikan umpan balik, dan mengelola dokumentasi kegiatan BDR yang dilakukan anak. Meskipun guru dan orang tua sudah menyiapkan rancangan BDR atau belajar dari rumah untuk anak, belum tentu anak tertarik dengan apa yang disiapkan. Yang harus dilakukan, biarkan anak melakukan kegiatan yang diminatinya. Orang tua tetap memberikan dukungan untuk anak, melakukan komunikasi dan dokumentasi. Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi yang akan dilakukan oleh PAUD MTA Bendungan antara yang berikutnya adalah 2. Kegiatan belajar mengajar luring. Kegiatan pembelajaran dari rumah di mana guru memberikan lembar tugas dan memberikan penjelasan cara mengerjakannya. Orang tua mengambil lembar tugas ke sekolah dan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Guru tetap menjadi fasilitator dalam kegiatan tersebut. Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi yang berikutnya yaitu kegiatan belajar mengajar home visit. Kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran secara langsung kepada anak didik yang dilakukan di salah satu rumah
anak didik berdasarkan kesepakatan kelompok. Guru membuat kelompok belajar sesuai jarak rumah yang berdekatan. Orang tua mengisi surat pernyataan sebagai tanda mengizinkan atau tidak mengizinkan kegiatan belajar home visit tersebut. Adapun tata tertib home visit, rumah yang digunakan untuk pembelajaran home visit harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Ibu guru dan anak didik wajib memakai masker atau face shield, cuci tangan sebelum masuk rumah wali anak didik, dan semaksimalnya menjaga jarak. Pembelajaran home visit dilakukan dengan sistem shift atau bergilir, maksimal setiap kelompok 8 anak didik dan jadwal masuk yang sudah ditentukan oleh sekolah. Pembelajaran home visit setiap shift dilaksanakan selama 60-90 menit. Tidak ada waktu istirahat untuk menghindari anak berkerumun dan anak diusahakan membawa bekal minum sendiri. Tuan rumah wajib tidak mengeluarkan hidangan. Kalau terbukti mengeluarkan hidangan, maka pembelajaran home visit di kelompok tersebut akan dihentikan. Pembelajaran home visit dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati Soekardo dan Satuan Tugas COVID-19. Kegiatan belajar mengajar berikutnya adalah tatap muka terbatas atau PTM. Kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran secara langsung kepada anak didik yang dilakukan di sekolah dengan jumlah peserta yang terbatas. Guru membuat kelompok belajar sesuai dengan perkembangan anak. Orang tua mengisi surat pernyataan sebagai tanda mengizinkan atau tidak mengizinkan KBM tatap muka tersebut. Tata tertib tatap muka terbatas. Sebelum masuk lingkungan sekolah, setiap anak diukur suhu tubuhnya menggunakan termogan, wajib memakai masker atau face shield, cuci tangan sebelum masuk kelas. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sistem shift atau bergilir, maksimal setiap kelas 10 anak didik dengan jadwal masuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Pembelajaran tatap muka setiap shift dilaksanakan selama 60-120 menit. Tidak ada waktu istirahat untuk menghindari anak berkerumun dan anak diusahakan membawa bekal minum sendiri. Pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati Sukoharjo dan Satuan Tugas COVID-19. Waktu pembelajaran di masa pandemi. Kegiatan belajar mengajar daring atau online setiap Senin sampai Jumat untuk waktu mengerjakan dan mengirim tugas fleksibel. KBM luring per tema, nanti kita bagikan lembar kerjanya, kemudian waktu untuk mengerjakan fleksibel juga. Kegiatan belajar mengajar home visit setiap Senin sampai Jumat dalam pertemuan 60-90 menit. Kegiatan PTM setiap Senin sampai Jumat, setiap pertemuan 60-120 menit. Hari Sabtu kita gunakan untuk sterilisasi sekolah. Aku bisa baca. Untuk menyiapkan anak-anak siap melanjutkan ke jenjang berikutnya, kami PAUD MTA Bendungan mempunyai program khusus Aku Bisa Baca, yaitu dengan mengenalkan anak didik simbol huruf alfabet dengan menggunakan metode Bimba. Maka makna kata Bimba adalah bimbingan minat baca dan belajar anak. Sesuai dengan namanya, jelas Bimba bukan les atau kursus membaca, tetapi Bimba adalah program minat baca dan belajar untuk anak. Tujuan dari Bimba adalah Bimba merupakan paradigma kata baru yang berorientasi pada proses pembimbingan minat baca dan belajar anak yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak secara luar biasa. Tujuan Bimba adalah meningkatkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik. Anak mau melakukan kegiatan baca dan belajar karena keinginannya sendiri, bukan karena paksaan.
sehingga setiap anak merasa bahagia, bukan terbebani, yang akan berdampak pada meningkatnya kemampuan anak. Inilah kesuksesan yang dicapai anak. Bimba hadir untuk memenuhi hak anak, yaitu dengan memberikan bimbingan minat belajar anak, pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, berbasis cinta dan kasih sayang, agar anak menjadi generasi yang memiliki karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Metode Bimba. Fun learning adalah suatu proses belajar yang 100% menyenangkan bagi anak, karena dunia anak adalah dunia bermain. Kegiatan belajar untuk anak usia dini harus bersifat kegiatan yang menyenangkan dan tidak memaksa. Metode pengajarannya pun tidak membebani anak. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang mudah untuk membuat anak senang dan suka belajar. Memberikan materi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, sedangkan guru berperan sebagai motivator dan fasilitator anak. Guru sebagai motivator artinya guru selalu memberikan semangat kepada anak melalui pemberian reward berupa penghargaan ataupun kata-kata positif. Guru sebagai fasilitator artinya guru memfasilitasi, memberikan materi belajar sesuai kemampuan dan kemauan. Tahapan atau langkah Bimba. Tahap ke-1, yaitu mulai dari dibacakan cerita, permainan kata-kata sangat sederhana, mengenal huruf A sampai Z sampai membaca kata-kata sederhana. Tahap kedua yaitu mulai dengan membaca kalimat sederhana sampai dengan membaca dan mengerti cerita sederhana. Tahap ketiga yaitu anak mampu menulis kata-kata sederhana melalui dikte yang diberikan. Tahap keempat yaitu anak mampu menulis kalimat sederhana sampai membuat karangan pendek. Teknik: bernyanyi, dibacakan buku cerita, bermain kartu huruf dan kartu kata, bermain tebak kata, menarik kata dengan gambar. Tahapan mengenal huruf alfabet. Mengenal huruf verbalnya dulu, vokal, huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian mengenal verbal huruf konsonan dengan tahapan B, D, G, K, M, P, S, Y, J, L, N, T, R, C, F, H, G, V, W, X, Z. Nanti kita kemas dalam sebuah nyanyian supaya anak lebih mudah dalam menghafalkannya. Tahapan membaca kata-kata sederhana. Mengenal kata dengan suku kata kembar. Nanti dengan DECA seperti MA, mama, PA, papa, DE, DD, SU, susu. Nanti kita kemas juga dengan nyanyian. Mengenal kata dengan suku kata kombinasi dengan huruf awal pada suku kata yang sama. Mami, susi, dadu, dan lain-lain. Kata dengan kombinasi bola, meja, duku, dan lain-lain. Mengenal kata yang ada huruf paten di belakang, makan, minum, kapal, patuh, dan lain-lain. Mengenal kata yang paten NG, NY, menyanyi, gunting, yang, dan lain-lain. Membaca kalimat sederhana seperti Fatih makan roti. Membaca kalimat yang lebih kompleks, misalnya menunggu kedatangan kereta sungguh penat. Catatan: mengenal verbal dari huruf dulu, jangan sampai tertukar dengan huruf yang lainnya. Mengenal huruf alfabet kapital atau huruf besar. Jika anak sudah mengenal verbal huruf dengan baik, maka baru ditunjukkan konkretnya atau wujud dari huruf tersebut.
Aplikasikan dalam keseharian seperti setiap benda ditempel dengan kata dan terkadang dirangsang dengan eja kata dan lain sebagainya. Dikemas dengan bermain yang menyenangkan. Catatan berikutnya, nikmati tetap setiap proses membaca anak, jangan terburu-buru ingin menikmati hasilnya. Terima kasih. Sekian dari kami untuk menyampaikan program PAUD MTA Bendungan. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan target kelas Tursina PAUD MTA Bendungan tahun ajaran 2021-2022. Nah, ini adalah anak-anak kelas Tursina yang baru. Ini adalah yel-yel kelas Tursina. Ayah dan bunda sudah kami sampaikan sebelumnya ya, yel-yelnya. Kami akan mengenalkan ibu guru kelas Tursina. Ada Bu Isti, Bu Ana, Bu Afifah, dan saya sendiri Bu Heni. Kami akan menyampaikan target hafalan semester 1. Hafalan surat pendek. Yang pertama Quran surat Al-Ma'un. Yang kedua Quran surat Al-Quraisy. Yang ketiga Quran surat Al-Fil. Yang keempat Quran surat Al-Ashr. Yang kelima Quran surat At-Takatsur. Keenam Quran surat Al-Humazah. Ketujuh Quran surat Al-Qari'ah. Kedelapan Quran surat Atin. Dan kesembilan Quran surat Al-Insyirah. Untuk hafalan doa harian, 1. Doa ketika mendengar petir. 2. Doa ketetapan hati. 3. Doa sesudah wudhu. 4. Doa masuk masjid. 5. Doa keluar masjid. 6. Doa pagi. 7. Doa sore. 8. Doa memakai pakaian. 9. Doa melepas pakaian. 10. Doa bercermin. 11. Doa ketika bersin. Dan ke-12 doa turun hujan. Hafalan hadis pilihan. 1. Hadis suka bertengkar dibenci Allah. 2. Hadis berkata baik. 3. Hadis jangan marah. 4. Hadis menuntut ilmu. 5. Hadis sholat. 6. Hadis keutamaan sholat berjamaah. 7. Hadis faedah berjabat tangan. 8. Hadis larangan mencela makanan. 9. Hadis larangan meniup makanan. 10. Hadis makan dan minum dengan tangan kanan. Selanjutnya target ibadah. Yang pertama melakukan wudhu dengan benar, yaitu praktek ya nanti ayah bunda. Kemudian yang kedua mengenal hal-hal yang membatalkan wudhu. Melakukan ibadah sholat dengan benar, nanti akan kita praktekkan ya ayah bunda. Kemudian mengenal dan menghafalkan bacaan sholat. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, mengenal rangkaian sholat, dan mengenal waktu sholat fardu. Target selanjutnya adalah target akidah dan akhlak, yaitu mengenal kalimat syahadat, mengenal tauhid, mengenal kalimat thayyibah, mengenal rukun Islam dan rukun iman, mengenal nama 25 nabi dan rasul dan mukjizatnya, mengenal nama 10 malaikat dan tugasnya, mengenal nama surat 1-36, dan mengenal adab harian. Kemudian kami akan menyampaikan target 6 aspek perkembangan anak sesuai Permendikbud Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama, perkembangan 6 nilai agama dan moral, yaitu mengenal agama yang dianut, yaitu agama Islam, membiasakan diri beribadah, wudhu dan sholat, memahami perilaku yang mulia,
jujur, sopan, dan hormat, membedakan perilaku yang baik dan buruk, mengetahui hari besar agama. Yang kedua, perkembangan FM atau fisik motorik. A. Fisik motorik kasar, yaitu perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Targetnya adalah memutar dan mengayun lengan, meliukkan badan, membungkukkan badan, berjalan ke berbagai arah, melompat dan berjalan yang bervariasi, memanjat, bergantung dan berayun, berdiri dengan tumit, berdiri dengan satu kaki secara seimbang, naik sepeda atau otopet, merangkak, merayap dengan berbagai variasi, menirukan senam fantasi, mengenal permainan tradisional, melempar menangkap bola, bertepuk tangan, melakukan kegiatan kebersihan diri seperti makan, mandi, menyisir rambut, BAB sendiri, dan lain-lain. Dua, perkembangan fisik motorik halusnya, perkembangan gerak yang meliputi koordinasi mata dan tangan serta untuk melatih kekuatan tangan. Targetnya menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk berbagai garis, melipat, mencocok, menyusun bentuk geometri, bermain play-doh, tanah liat, menjahit bervariasi, meronce dengan berbagai media, menganyam berbagai media, bermain warna, membuat berbagai bunyi, menggunakan alat tulis dengan benar, menggunting sesuai dengan pola, menempel gambar dengan tepat, membuat gambar dengan teknik mozaik, menggambar orang secara lengkap, menggambar secara detail, menimbang BB, dan mengukur tinggi badan serta lingkar kepala. Untuk perkembangan yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Yang pertama, mengelompokkan benda dengan berbagai cara. Kedua, mencoba dan menceritakan apa yang terjadi. Seperti benda dimasukkan ke dalam air atau percampuran warna dan lain-lain. Yang ketiga, menyebutkan waktu dalam satu hari, nama-nama hari dalam satu minggu, dan nama-nama bulan dalam satu tahun. Mengenal sebab akibat, mengenal asal mula sesuatu, kemudian mengenal berbagai profesi, mengerjakan puzzle dan bermain peran, menyusun kepingan puzzle 7-10 keping, mencari perbedaan pada dua gambar, mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan, mengenal pola ABC, ABC dan ABCD, ABCD, mengurutkan benda berdasarkan ukuran, mengenal lambang bilangan 1-10, kemudian berhitung 1-20 atau lebih. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Meliputi menerima bahasa, yaitu mengerti beberapa perintah secara bersamaan, mengulang kalimat yang lebih kompleks, memahami aturan dalam sebuah permainan, menirukan kembali 4-5 urutan kata, dan membedakan suara atau bunyi. Mengungkap bahasa, seperti menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, melakukan percakapan dengan teman atau orang tua, menyebut dan menunjukkan nama benda, menyusun kalimat sederhana, melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang diperdengarkan. Kemudian keaksaraan, yaitu menyebutkan simbol huruf alfabet A sampai Z, mengenal suara huruf awal, menulis nama-nama benda, mengenal suku kata awal, mengenal tahapan membaca dengan metode Bimba, dan membaca dan menulis nama sendiri. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan sosem atau sosial emosional, seperti mampu bekerja sama dengan teman dalam kelompok kecil atau besar, menunjukkan sikap mandiri, kejujuran, saling menghormati, dan kasih sayang, mengekspresikan emosi, senang, sedih, antusias, dan lain-lain, mengenal tata krama dan sopan santun,
memahami peraturan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab, mau memberi atau saling berbagi, meminta maaf dan mengucapkan terima kasih, memiliki sikap gigih dan tidak mudah menyerah, dan membiasakan diri untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu 5M. Seperti mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan seni. Itu anak mampu bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu, memainkan alat musik, anak mampu berkreasi menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol. Anak mampu melukis dengan berbagai media dan berbagai metode. Anak mampu mengenal seni kirigami atau seni menggunting, dan seni origami atau seni melipat. Dan anak mampu membuat hasil karya dari barang-barang bekas. Nah, sekarang saya akan mengenalkan ibu guru kelas Tursina 1, yaitu Bu Ana dan juga Bu Afifah. Sudah kenal ya? Kemudian, nah ini adalah anak didik kelas Tursina 1, yaitu anak putri ada Mbak Hasna, Mbak Cahaya, Mbak Binar, Mbak Kisya, Mbak Cipita, Mbak Kansa, Mbak Zia, Mbak Luvena, Mbak Fatin, Mbak Visa. Anak putra ada Mas Adha, Mas Huzain, Mas Gibran, Mas Kenzi, Mas Fatih, Mas Maulana, Mas Al, Mas Alha, Mas Habib, dan Mas Nino. Tursina 1 ada 20 anak. Kemudian kami akan mengenalkan ibu guru kelas Tursina 2. Ada Bu Heni, saya sendiri, dan juga Bu Umi Istiqomah atau Bu Isti. Anak didik kelas Tursina 2 ada 10 anak. Ada anak putri Mbak Akila, Mbak Via, Mbak Dita, Mbak Orlin. Anak putra ada Mas Gani, Mas Akbar, Mas Farel, Mas Arhan, Mas Aidan, dan Mas Dava. Nah, jangan khawatir ayah bunda, apa yang telah kami sampaikan akan kami bagikan print out-nya kepada ayah dan bunda. Untuk jadwalnya menyusul ya. Terima